Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah, la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billah. Baik para pemirsa yang budiman, pada kesempatan ini kita akan mencoba untuk membahas salah satu produk yang dihasilkan dari Google yang berjudul Google Classroom. Dalam hal ini kita akan mencoba untuk mengupas lebih jauh tentang bentuk praktis mengaplikasikan Google Classroom. Dalam hal ini ada landasan dasar, ya, kenapa pilihan kita kepada penggunaan Google Classroom. Yang pertama, kenapa pilihannya adalah Google Classroom? Karena tren teknologi hari ini itu semakin menguat di kalangan pelajar. Kita melihat hari ini kalangan pelajar sangat sulit kita temukan para pelajar yang tidak lagi memiliki gadget atau Android, sehingga apapun bisa mereka akses, apapun bisa mereka temukan melalui searching di Google. Dalam pengertian bahwa apapun yang mereka butuhkan, mereka tinggal pencet pencarian di Google. Yang kedua, pemanfaatan teknologi terkadang disalahgunakan tersebab tenaga pendidik yang tidak atau belum mampu untuk mengorganisir teknologi menjadi media pembelajaran. Ini yang menjadi sebuah dilema kita hari ini adalah memang ada sebagian kecil dari tenaga pendidik yang masih belum mampu untuk memanfaatkan teknologi demi melahirkan sebuah media pembelajaran. Sehingga kita butuh untuk menawarkan sebuah produk Google yang akan bisa digunakan oleh tenaga pendidik secara praktis. Yang ketiga, kecenderungan pemanfaatan teknologi di kalangan para pelajar itu lebih dominan digunakan di malam hari atau pada isya. Maka dalam konteks yang seperti ini perlu bagaimana tenaga pendidik memanfaatkan waktu malam hari mereka dengan menggunakan fasilitas Google Classroom bisa mengontrol para peserta didik, sehingga para peserta didik bisa terlihat jelas apakah dia belajar atau tidak. Dalam konteks yang seperti ini, boleh jadi di saat para pelajar mereka menggunakan Android, kemudian di saat itu pula tenaga pendidik bisa mengontrol seperti melahirkan absen, kemudian meminta peserta didik untuk menonton video yang telah disusun dan dikembangkan oleh tenaga pendidik. Yang keempat, kondisi kegiatan pembelajaran itu kondisi kegiatan pembelajaran di malam hari itu sudah tergantikan dengan pemanfaatan teknologi yang terkadang itu digunakan untuk hal-hal yang di luar pembelajaran. Ini kita mengingat catatan sejarah para senior kita yang belajar di umur belajar pada tahun 80-an atau 90-an, mereka punya kecenderungan untuk pergi ke rumah guru untuk belajar materi yang telah dipelajari sebelumnya ataupun yang akan dipelajari berikutnya. Mereka punya kecenderungan untuk hal itu. Tapi untuk konteks hari ini kita melihat ada kecenderungan kondisi itu memudar, bahwa peserta didik lebih cenderung hari ini untuk memanfaatkan waktu mereka untuk belajar melalui Google atau sejenisnya, atau malah mereka punya Android yang mereka coba untuk menyalahartikan pemanfaatan Android yang mereka miliki. Kemudian persoalan baru mulai tumbuh berkembang pada saat tenaga pendidik tidak mampu memanfaatkan teknologi sebagai media pembelajaran peserta didik di malam hari, sehingga terjadi proses pergeseran kepada keberadaan Android itu melahirkan sebuah kecanduan
tersendiri bagi peserta didik, seperti kecanduan game online atau TikTok dan lain sebagainya. Padahal game dan TikTok itu pada dasarnya dia tidak sebuah masalah, tapi yang masalah itu adalah si usernya. Mereka menggunakan terlalu over, mereka terlalu menghabiskan waktu dengan hal itu sehingga membentuk karakter mereka yang sulit untuk terkendali. Itu beberapa argumentasi yang jelas. Kenapa hari ini kita mencoba untuk mengupas pemanfaatan media Google Classroom di dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian kalau kita lihat dari aspek pemanfaatan Google Classroom, Google Classroom itu pada prinsipnya menjadi fasilitator antara tenaga pendidik dengan peserta didik, sehingga terjadi proses pembelajaran mandiri bagi peserta didik, tetapi tidak lepas dari kontrol tenaga pendidik. Itu sebuah bentuk manfaat yang sangat besar. Yang kedua, melalui Google Classroom, tenaga pendidik bisa mengontrol 24 jam dalam tanda petik. Dalam pengertian bahwa seluruh aktivitas peserta didik itu bisa diakses dengan cara memberikan bentuk absensi atau bagaimana jenis yang lain yang mungkin untuk kita gunakan untuk mengakses keberadaan peserta didik. Kemudian yang ketiga, memfasilitasi proses pengadministrasian pembelajaran, mulai dari perencanaan pembelajaran, kemudian pengorganisiran pembelajaran, kemudian pelaksanaan pembelajaran, kemudian sampai pada titik evaluasi pembelajaran. Maka di dalam hal ini itu sangat memungkinkan bagi peserta didik, bagi tenaga pendidik untuk mengadministrasikan sampai pada titik memberikan penilaian terhadap kegiatan peserta didik. Layaknya seperti kita berada di dalam sebuah ruangan belajar. Kemudian yang keempat, manfaatnya. Tenaga pendidik itu bisa dinilai secara langsung oleh kepala madrasah atau kepala sekolah ataupun pengawas satuan pendidikan. Karena keberadaan kepala sekolah ataupun pengawas satuan pendidikan, dia akan bisa ditempatkan sebagai co-teacher di dalam Google Classroom. Nah, dalam hal itu setelah kita kaji dasar atau argumentasinya kenapa pilihannya Google Classroom, kemudian manfaatnya seperti apa, maka kita akan masuk pada tahapan langkah-langkah yang harus kita lewati sampai pada langkah-langkah yang harus kita lewati dalam penggunaan Google Classroom. Mulai dari tahapan pembuatan akun, kemudian pembuatan classroom, kemudian pengelolaan classroom. Nah, untuk tahap pertama kita akan memulai dengan cara membuat akun Gmail yang menjadi sebuah dapur khusus untuk pemanfaatan Google Classroom. Maka langkah yang pertama yang akan kita lakukan adalah kita harus memastikan bahwa ketersediaan jaringan internet di laptop atau di gadget kita. Setelah kita pastikan, maka kita akan bisa mengambil salah satu folder sebuah logo, baik berlogo Google ataupun Google Chrome. Maka dalam hal ini kita menggunakan aplikasi Google Chrome. Kita buka Google Chrome yang ada, maka kita dihadapkan dengan sebuah halaman, yaitu halaman Google, yang di sini ada share Google or tipe URL, yang merupakan bagian yang ada di dalam penawaran dari Google. Maka setelah hal ini kita lakukan, maka untuk berikutnya langkah kita adalah memastikan memasukkan kata yang akan kita gunakan untuk membuat akun. Maka cara yang pertama kita ketik Gmail buat, maka akan keluar nanti layar yang seperti ini. Biasanya kalau seseorang sudah memiliki akun Gmail, maka di pojok di sini
ini akan keluar akun Google. Maka akun Google saya sebenarnya adalah zulkifli8384@gmail.com. Maka dalam proses pembuatan Classroom, kita membutuhkan Gmail yang tahapan berikutnya akan kita buat dengan mengklik salah satu item yang ada, buat akun Google, membuat akun Google, atau membuat akun Gmail. Maka saya biasanya menggunakan kata-kata membuat akun Google. Maka akan lahir layar di laptop kita, buat akun Google, membuat akun Google, kemudian langkah 1. Maka setelah tampil layar yang seperti ini, maka langkah berikutnya adalah kita bikin akun Gmail kita dengan mengklik buat akun Google. Kemudian di sini akan muncul layar Google, buat akun Google. Maka di sini harus kita tulis nama, kemudian nama belakang, kemudian nama pengguna, kemudian sandi, ada konfirmasi. Maka kalau kita bikin contoh, di sini kita akan bikin contoh seperti akun jabatan, katakanlah Warais, jabatannya Warais, kemudian kita bagian dari melakukan pengontrolan terhadap asrama, maka kita bikin Warais asrama. Di sini putra apa putri, kita bikin asrama putra. Lalu di sini kita akan ditawarkan. Di sini kita udah coba Warais asrama putra. Lantas di sini kita coba bikin password. Kita akan coba bikin password dengan password katakanlah mata pelajaran tertentu. Bagi saya contoh mata pelajarannya Madzhab. Madzhab. Lalu saya mengajar di kelas 7, maka saya bikin Madzhab 7. Maka di kata sandi ini harus saya konfirmasi. Saya konfirmasi dengan memasukkan sandi yang sama, Madzhab 7. Untuk mencek apakah antara sandi dengan konfirmasi ini sama, maka kita coba klik di sini. Madzhab 7, Madzhab 7. Maka kita tutup. Langkah berikutnya adalah kita klik berikutnya. Ini tergantung kepada proses kecepatan kecepatan jaringan internet yang kita miliki. Ketika jaringan internet yang kita miliki itu sangat cepat, maka akan melahirkan proses yang lebih cepat. Seperti ini ada gangguan dalam pembuatan akun Gmail. Kita coba untuk refresh. Bagaimana bentuknya? Dia lagi berproses. Ini juga tergantung kepada apa tadi, jaringan. Ini kita ulang, Warais asrama. Kemudian di sini kita bikin putra. Lalu Gmailnya kita bikin Warais asrama putra. Di sini kita masukkan sandi Madzhab 7. Di sini Madzhab 7. Untuk melihat kepastian antara sandi dengan konfirmasi, kita cek di sini. Oh ya, sama. Lalu kita tutup. Lantas kita klik berikutnya. Maka di sini diminta verifikasi nomor telepon. Maka di sini kita masukkan salah satu nomor telepon yang saya miliki, yaitu 085. Baik, di sini kita diminta untuk memasukkan nomor HP dalam rangka memverifikasi nomor telepon. Lantas, dalam hal ini kita coba memasukkan salah satu nomor HP yang ada, yaitu 0852 13 kemudian 20 99 12. Lalu di sini kita melanjutkan dengan mengklik berikutnya. Ini no thanks. Lantas muncul layar yang seperti ini, sehingga kita harus memasukkan
kode yang verifikasi yang diminta oleh Google. Maka di sini kita diberi kode verifikasi 403174. Setelah ini kita masukkan sebagai kode verifikasi nomor telepon, lantas kita coba untuk memverifikasi. Maka lahir layar selamat datang di Google. Maka di sini kita isi lebih lanjut tanggal lahir, tanggal 8 bulan Maret, lalu tahun berapa kita lahir, lalu diisi di sini sesuai dengan tanggal lahir kita. Lalu pilih jenis kelamin, kita ambil jenis kelamin kita, dilanjutkan dengan mengklik berikutnya. Maka di sini akan lahir layar yang berjudul Google optimalkan penggunaan nomor telepon Anda. Maka di sini kita klik iya, saya ikut. Lantas muncul di layar komputer kita Google privasi dan persyaratan. Lantas kita turunkan ke bawah, kita tarik ke bawah terus. Nah, di sini muncul kata-kata saya setuju. Lalu diklik saya setuju. Ini masih dalam proses memverifikasi akun. Mudah-mudahan berhasil. Nah, di sini sudah berhasil sebuah akun kita buat. Nah, sampai tahap ini artinya kita sudah menghasilkan sebuah akun Gmail yang siap untuk kita gunakan dalam rangka memanfaatkan akun Gmail ini sebagai dasar atau ruang kosong yang akan kita isi dengan Google Classroom. Itu tahap pertama yang harus kita lalui untuk melahirkan sebuah Google Classroom. Untuk langkah keduanya, kita akan melakukan proses pembuatan Google Classroom. Maka, kalau kita ingin membuat Google Classroom, maka pastikan bahwa akun Gmail kita aktif di sini. Seperti akun yang baru saja kita buat, maka kita pilih tombol yang gambar yang ada 9 titik lingkaran ini. Lalu kita klik, maka muncul beberapa pilihan-pilihan. Mulai dari akun, telusuri, map, Gmail, kontak, Meet, terjemahan, dan lain sebagainya. Lalu kita turunkan ke bawah, sehingga kita temukan di sini kalimat Classroom. Maka pada posisi ini kita klik Classroom, sehingga muncul di layar kita apa yang disebut dengan ruang untuk pembentukan Classroom. Nah, di sini muncul apa yang disebut dengan Classroom tadi. Classroom membantu kelas berkomunikasi, menghemat waktu, dan tetap teratur. Lantas, ketika kita sudah berada di sini, kita akan melanjutkan sebuah kelas yang akan kita isi dengan berbagai macam fitur yang disediakan oleh Google Classroom di dalam layar. Lalu kita klik lanjutkan. Setelah kita klik lanjutkan, maka di sini akan tampak posisi gambar yang seperti ini. Lantas kerja kita adalah bagaimana kita mengklik tanda tambah ini. Dengan mengklik tanda tambah, kita akan menemukan dua pilihan, mau buat kelas atau gabung ke kelas. Dan gabung ke kelas ini menempatkan posisi kita berada pada posisi peserta didik di kelas itu. Sementara kalau buat kelas itu berada pada posisi tenaga pendidik di dalam ruang kelas, classroom. Lalu sebagai tenaga pendidik kita klik buat kelas. Sehingga muncul kalimat seperti ini, menggunakan classroom di sekolah dengan siswa. Setelah kita pelajari dan kita perhatikan dengan seksama, maka kita centang. Saya telah membaca dan memahami pemberitahuan di atas dan saya tidak menggunakan classroom di sekolah dengan siswa. Ini yang akan kita pahami setelah membaca yang ini. Lalu kita klik lanjutkan. Setelah kita melanjutkan, maka di sini akan ada isian yang harus kita isi. Katakanlah di sini
kita membuat nama kelasnya itu Ma'had Ali Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Lantas bagiannya apa? Bagiannya katakanlah bagian dari pesantren dari Pontren MTI Candung. Nah, mata pelajarannya apa? Katakanlah di sini mata pelajarannya madzhab, perbandingan mazhab atau fikih perbandingan. Lalu kita isi ruangnya anggaplah ruang 01. Setelah ini kita buat, maka kita tulis dan kita isi yang ini, maka klik buat. Sehingga memunculkan layar halaman di layar kita dengan sesuatu hal yang tampilan baru. Maka di dalam tampilan yang baru itu layar yang seperti ini. Maka dalam konteks yang seperti ini, artinya kita telah berhasil untuk membuat classroom. Nah, setelah kita punya Gmail, kita coba untuk mengklik bagian yang ada 9 kotak ini, lalu kita ambil classroom. Maka dalam hal itu udah kita isi, maka lahir tampilan Ma'had Ali Syekh Sulaiman Ar-Rasuli Pontren MTI Candung. Dalam hal ini kita sudah punya kode kelas yang siap untuk kita bagikan kepada peserta didik. Sehingga peserta didik bisa bergabung dengan kelas ini dengan memasukkan kode yang tercantum ini. LPLGKNC. Ini sudah bisa kita bagikan, baik kita bagikan melalui WA boleh, karena kita belum memiliki anggota. Maka dalam hal ini itu sangat jelas bahwa kondisi classroom kita sudah bisa diisi dengan berbagai fitur yang ada. Untuk tahap awal, ini harus kita lakukan proses pengaturan. Proses pengaturan apakah di dalam kelas ini akan ada proses perangkat pembelajaran dan penilaian, absensi dan lain sebagainya. Maka tahap pertama adalah kita lakukan pengambilan kotak. Ya, kita ulang. Bagian yang pengaturan ini kita klik, lalu ada di sini detail, nama kelas, deskripsi kelas. Nah, ini yang apakah kita mau bikin deskripsinya atau tidak. Paling tidak kita bikin katakanlah motonya bersatu ayo maju, bersatu ayo maju. Nah, contoh. Lalu dengan ini kita lihat terus ke bawah, yaitu ada kategori penilaian. Kategori penilaian yang seperti ini, lalu kita klik di sini tanpa nilai keseluruhan. Ini kita rubah menjadi bobot nilai berdasarkan kategori. Lalu di bawah ini kita bikinkan tambahkan kategori. Katakanlah kita memberikan kategori penilaian pada absensi kehadiran. Absensi kehadiran itu kita beri bobot di sini 5%. Lantas tambahkan kategori di sini tugas harian. Tugas harian. Dalam tugas harian kita beri nilai katakanlah 20%. Lantas kita lanjutkan dengan penilaian pembelajaran. Penilaian pembelajaran ini keaktifannya berdiskusi atau lain sebagainya. Di sini kita kasih bobot katakanlah 25%. Lantas untuk penilaian tengah semester kita beri di sini kategori penilaian tengah semester. Di sini bobot yang kita berikan katakanlah di penilaian tengah semester itu 20%. Dan lantas kita tambahkan penilaian akhir semester. Penilaian akhir semester. Dan kita beri bobot 30%. Nah, setelah ini mencukupi pada titik 100%, lalu kita simpan. Kita simpan, sehingga apapun yang nanti kategori yang kita gunakan harus kita paralelkan. Sehingga dengan mudah kita untuk secara otomatis nilai yang kita masukkan itu akan
dibagi sesuai dengan persentase yang sudah kita bagi tadi. Lalu kita bikin kelas. Nah, untuk tahap pertama yang harus kita lakukan itu adalah klik buat, lalu kita bagi menjadi topik. Maka dalam dunia pembelajaran, tahap topik pertama yang sangat penting itu adalah perangkat pembelajaran. Perangkat pembelajaran. Lalu kita tambahkan sehingga muncul perangkat pembelajaran. Setelah ada perangkat pembelajaran, tentu topik kedua adalah materi pembelajaran. Materi pembelajaran. Kita tambahkan. Lantas untuk tahap berikutnya kita coba memasukkan topik baru, yaitu buku sumber. Buku sumber yang kita bagi dua, ada buku sumber utama dan ada nanti buku sumber penunjang. Lalu kita bikin di sini buku sumber penunjang. Buku sumber penunjang. Tambahkan. Nah, setelah ada buku sumber penunjang, buku mata sumber utama, materi pembelajaran dan perangkat, maka ada tugas. Topiknya itu tugas pembelajaran. Kemudian setelah ada tugas pembelajaran, lalu kita untuk memudahkan untuk membaginya, kita bikin satu lagi, yaitu penilaian pembelajaran. Ini untuk membedakan penempatan tugas harian atau ulangan harian dengan aktivitas penilaian akhir semester ataupun tengah semester, yaitu penilaian pembelajaran. Lalu tambahkan. Setelah kita membuat beragam bentuk, mulai dari perangkat pembelajaran, materi pembelajaran, buku sumber utama, sumber penunjang, tugas pembelajaran, dan penilaian pembelajaran, masih ada satu topik lagi yang harus kita buat, yaitu absensi. Pembelajaran. Nah, lalu kita tambahkan. Setelah kita merasa cukup dengan beberapa topik, kita coba untuk memposisikan sesuai urut. Dan ini sifatnya tidak mutlak seperti ini. Yang terpenting itu adalah ada perangkat pembelajaran, ada materi pembelajaran, kemudian ada tugas pembelajaran, kemudian ada absensi. Minimal 4. Nah, ini kita ingin membaginya karena nanti ketika kita tidak dibagi seperti ini, kekhawatiran kita adalah terjadinya penumpukan pada satu topik. Akhirnya kita sulit untuk membagi-baginya. Oleh sebab itu, tahap yang pertama yang kita lakukan adalah kita urutkan ini sesuai dengan posisi. Katakanlah absen pembelajaran itu kita tempatkan bagian bawah, bagian paling bawah, dan perangkat pembelajaran ini adalah bagian yang paling atas. Kita coba untuk menempatkan, kita tempatkan perangkat pembelajaran bagian atas. Kita coba tarik ke atas. Tugas, perangkat, penilaian. Nah, setelah perangkat baru kita tempatkan di sini materi pembelajaran. Materi pembelajaran ini kita menggunakan biasanya untuk menempatkan video-video yang akan kita gunakan sebagai informasi yang akan diperoleh oleh peserta didik. Nah, maka materi setelah perangkat pembelajaran ada materi, kemudian setelah materi disampaikan, tentu materi itu butuh kepada buku sumber, maka kita tempatkan buku sumber itu di bawah materi. Ada buku sumber utama yang akan digunakan oleh peserta didik, dan ada buku sumber penunjang. Dan ini akan kita masukkan, kalau hari ini sangat mudah, sudah ada buku berbasis elektronik atau BSE yang akan kita tempatkan di dalam buku sumber utama. Lantas setelah ada buku sumber utama, buku sumber penunjang,
maka akan ada tugas pembelajaran. Yang ini adalah tugas harian. Lantas ini untuk penilaian. Kalau sudah kita bikin topik yang seperti ini, artinya kita sudah memiliki ruang untuk akan kita isi agar peserta didik lebih bisa memahami uh, tentang apa yang akan mereka ambil nanti di bagian-bagian yang kita search kepada mereka ini. Kemudian langkah berikutnya adalah setelah ini kita selesaikan, maka kita coba satu persatu. Hal yang pertama dalam pembelajaran kita adalah mengabsen. Mengabsen, maka caranya klik buat bikin pertanyaan. Nah, lantas di sini akan muncul layar yang seperti ini. Di sini pertanyaannya adalah kita bikin absen kehadiran yang pertemuan yang keberapa? Anggaplah pertemuan pertama. Maka di sini kita bikin petunjuk atau opsionalnya Ananda semua silahkan diisi absen kehadiran sesuai dengan kondisi nyata Ananda sendiri. Nah, di sini kita akan coba untuk memberikan pilihan kepada peserta didik. Apakah mereka hadir, apakah mereka sakit, atau izin, atau mereka alfa. Maka di sini kita klik pilihan ganda. Dalam pilihan ganda itu opsi yang pertama kita klik kita ketik hadir. Kemudian di sini sakit, di sini izin. Untuk alfa atau absen ketidakhadiran tidak usah dibikin dalam sebuah opsi karena secara otomatis dia akan berada pada posisi tidak ada. Nah, setelah tahapan ini kita lakukan, maka kita coba linkkan kategori nilai. Maka di sini nilai akan kita hubungkan dengan absen. Absen yang kita atur di tahap yang pertama tadi. Setelah itu, di sini kita akan coba untuk memberikan batas waktu. Batas waktu, katakanlah batas waktu mengisi absen itu berada di tanggal 17. Kita sekolah tanggal 17, kemudian kita masuk di pukul 7.15, maka di sini kita bikin batas waktu terakhirnya itu jam 7.15. Nah, setelah ini sudah kita bikin hari Senin tanggal 17 pukul 7.15, maka di sini kita kita masukkan ke dalam topik absen pembelajaran. Nah, setelah ini kita buat, maka di sini kita tinggal menjadwalkan. Kapan kita jadwalkan sehingga peserta didik bisa hadir melihat ini. Maka di sini jelas kita rubah menjadi jam 7.10. Artinya kalau jam 7.10 peserta didik bisa absen hanya 5 menit. 5 menit, lewat dari 5 menit nanti akan ada informasi bahwa siswa tersebut terlambat. Nah, di sini tinggal menjadwalkan. Setelah ini kita jadwalkan, maka akan lahir informasi bahwa apa yang kita tulis itu masuk di dalam absen kehadiran. Ini. Maka peserta didik tinggal memilih status kehadirannya. Apakah dia hadir, apakah dia sakit, apakah dia izin. Nah, ini untuk pengisian absen. Pengisian yang lain akan sama seperti pengisian perangkat. Kita bikin di sini, anggaplah perangkat itu sudah kita siapkan dari rumah, maka tinggal di sini kita bikin perangkat pembelajaran, Nah, di sini kita input opsionalnya prota, prosem, kemudian minggu efektif, RPP, dan lain-lain.
Maka tahapan berikutnya adalah kita tinggal tambahkan di sini. Apakah materi kita itu sudah kita simpan di Google Drive atau di link atau malah berada di file. Katakanlah seperti file. Kita tinggal pilih upload, lalu kita lakukan browse, lalu kita ambil di sini. Anggaplah ini sebuah RPP atau Prota seperti ini. Anggap ini Prota, Prosem dan lain sebagainya, lalu kita open. Maka akan terjadi proses untuk memasukkan file. Setelah ini kita masukkan, maka di sini tidak akan ada kategori penilaian karena memang perangkat pembelajaran tidak kita jadikan sebuah objek penilaian. Lantas kita pilih di sini topiknya adalah perangkat. Nah, ini perangkat pembelajaran. Lalu kita posting. Atau malah kita pengen dijadwalkan kapan peserta didik bisa melihat perangkat pembelajaran, tinggal kita jadwalkan. Tapi biasanya kalau untuk perangkat pembelajaran itu sah-sah saja dari awal peserta didik sudah mengetahuinya. Tidak perlu untuk dijadwalkan. Kita tinggal posting. Maka di postingan kita sudah ada perangkat pembelajaran. Nah, maka untuk penilaian kita belum bisa lakukan. Untuk anggota kita tinggal membagikan kode kelas ini kepada peserta didik baik melalui WA ataupun melalui alat komunikasi lainnya sehingga peserta didik bisa memilih Google Classroom dan memasukkan kode gabung kelas dan masukkan kode ini ke dalam kode gabung kelas. Itu tahapan awal bagi kita untuk membahas tentang membuat Google Classroom. Dan lebih lanjut kita akan mencoba hal ini juga akan kita urai lebih lanjut terkait dengan pengisian dan pengelolaan Google Classroom termasuk dengan Google Form, kemudian Google Dokumen, kemudian bagaimana memanfaatkan Google folder Drive kelas, kemudian bagaimana kita mencoba untuk menjadwalkan meeting kita bersama peserta didik. Anggaplah di sini kita akan melakukan perjumpaan secara face to face secara virtual dengan peserta didik. Kita bisa jadwalkan kapan kita akan melaksanakan meeting melalui Google Meet yang disediakan oleh Google. Nah, untuk tahap awal kita cukupkan demikian dan insya Allah pada perjumpaan berikut kita akan masuk kepada mengelola seluruh fitur yang sudah kita buat atau topik yang sudah kita buat ini. Bagaimana menginput dan bagaimana menghubungkan nilai dengan apa yang sudah ada. Mungkin semoga bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.